berkumpul dalam kajian virtual di Majelis Taklim Al-Ihsan. Seperti biasa, kita memang mengadakan kajian setiap minggu oleh Ustaz Ahmad Jainuddin, kemudian akan ada kajian bulanan juga dengan tema tematik yang hari ini disampaikan oleh Ustaz Amin Nur Baiz dengan tema Qanaah Resep Hidup Bahagia. Sebelum kita memulai kajian, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Pertama mengenai tata tertib dan CV dari Ustadz. Untuk CV-nya, pertama kami perkenalkan pemateri hari ini adalah Ustadz Amin Nur Baiz. Beliau adalah tahun 2002 sampai 2006 kuliah di Teknik Nuklir UGM. Kemudian tahun 2007 sampai 2011 kuliah S1 jurusan Fikih dan Usul Fikih di Madinah International University, Mediu. Adapun aktivitas milik beliau saat ini adalah sebagai mudir di Madinah Islamic Primary School. Kemudian kedua, pembina Yayasan Amal Abadi Indonesia. Ketiga, pembina situs konsultasisyariah.com, pengusahamuslim.com, pembina Yufid Network, pembina KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Pusat, pembina DPP APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia, kemudian pembina Komunitas Anti Riba IBR Indonesia Bersih Riba, kemudian narasumber KES, Keep Me Entrepreneur School, dan beberapa workshop muamalah lainnya. Beliau juga pendiri dan kepala sekolah SDIT Madinah Islamic Primary School. Untuk tata tertibnya, ya, saya berharap kepada ikhwah semua, untuk pertama hendaknya peserta kajian meluruskan niat dalam mengikuti kajian semata mengharapkan wajah Allah. Kemudian hendaknya peserta kajian meniatkan untuk mengambil faidah dari ilmu yang didapat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta kajian kecuali moderator memastikan audio atau video di perangkat elektronik masing-masing dalam keadaan off atau mute selama penyampaian berlangsung. Insya Allah kajian ini berlangsung selama 80 menit, terdiri dari 60 menit untuk penyampaian materi, kemudian 25 menit untuk kita bertanggung jawab. Demi kelancaran ketertiban sesi tanya jawab jamaah yang dihendak pertama, bila ingin bertanya maka silakan memasukkan dalam fitur chatting atau raise hand yang sudah tersedia dalam MS Team. Untuk itu kepada Ustadz falyatafaddal maskura. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini Allah mempertemukan kita melalui daring dalam rangka untuk belajar bersama mengenal apa saja yang harus diketahui oleh setiap muslim agar dia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, tidak hanya di dunia, termasuk juga balasan yang akan nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena itulah sebuah keniscayaan, satu hal yang wajib untuk dipahami oleh setiap muslim, bahwasanya mereka harus belajar mengenal agamanya. Karena pembeda antara seorang muslim yang merupakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat sebelumnya yang disebut oleh Allah sebagai ad-dhalin, orang yang sesat, adalah kata kunci al-ilmu, belajar. Maka agar kita tidak termasuk di antara manusia yang punya karakter sebagaimana layaknya orang yang disebut oleh Allah sebagai ad-dhalin, yaitu orang Nasrani, kita perlu untuk belajar mengenal agama kita. Dan termasuk di antara materi yang perlu kita ketahui adalah materi tentang ar-raqa'iq,
Apa itu materi ar-raqa'iq? Materi ar-raqa'iq adalah materi yang tujuannya dalam rangka untuk melembutkan hati. Sehingga dia dipelajari dengan maksud untuk memberikan nasihat, mau'idhah bagi diri kita agar kita semakin bersabar, agar kita semakin kuat imannya, memperbaiki mental kita, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan itu dalam hati. Itulah yang dimaksud dengan materi raqa'iq. Karena materi agama itu ada banyak macam. Ada materi yang lebih bersifat teori, ada materi yang lebih ke arah menghafal, ada mengenal, ada yang lebih bersifat ke arah bagaimana pembersihan hati, manajemen kolbu. Nah, materi yang kaitannya dengan manajemen kolbu, pembersihan hati, ini yang disebut dengan materi raqa'iq. Memang secara umum saya tidak punya keunggulan dalam menyampaikan materi raqa'iq dibandingkan dengan asatidzah yang lain seperti Ustadz Syafiq Riza Basalama dan beberapa asatidzah yang lain. Dan masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dikasih keunggulan A, ada yang dikasih keunggulan B, dan seterusnya. Baik. Kita akan membahas tentang salah satu di antara tema raqa'iq adalah bagaimana membangun jiwa yang qanaah. Yang qanaah ini merupakan kunci kebahagiaan bagi para hamba. Kenapa bisa kita sebut sebagai kunci? Karena sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya itu sangat sederhana prinsipnya. Selama dia punya makanan, dia dalam kondisi sehat walafiat dan aman di tempat tinggalnya, kata Nabi SAW, berarti orang itu telah memiliki dunia seisinya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang dia bangun pagi dalam kondisi mu'afan fi jasadi, sehat raganya, sehat fisiknya, aminan fi sirbi, aman di tempat tinggalnya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan di hari itu. Bukan nyimpen bahan makanan, tapi dia punya makanan di hari itu. Sehingga dari mulai pagi sampai malam, jatah makanan untuk dia dan keluarganya cukup. Besok barangkali, besok pikir besok. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah wa indahu qutu yaumihi, dia punya jatah makanan di hari itu. Kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seolah-olah dia dibentangkan untuknya dunia, seolah-olah dibentangkan untuknya dunia bihadafiriha, dan berikut seluruh isinya. Sehingga kunci kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba cuma 3 ini. Sehat fisik, aman di tempat tinggal, dan punya jatah makanan. Kenapa sehat fisik? Karena seperti yang kita pahami, orang ketika sehat, maka dia bisa menikmati hidup ini sesuai dengan rasanya. Sehingga asin terasa asin, itu kalau pakai indera pengecapan ya. Manis terasa manis, gurih terasa gurih, dan seterusnya. Karena dia sehat. Tidur dia bisa nyenyak karena dia sehat. Dia olahraga bisa menikmati olahraganya karena dia sehat. Dia bekerja bisa fokus dengan pekerjaannya karena dia sehat. Dia mendengar bisa maksimal pendengarannya karena sehat. Melihat juga nggak blawur karena matanya sehat. Fisik melakukan gerakan apapun, ketika orang itu dalam kondisi sehat, maka dia bisa melakukan gerakan sesuai dengan fungsinya. Itulah orang yang sehat. Dia bisa beraktivitas dengan normal karena sehat.
Karena itu Nabi SAW menjadikan ini sebagai nikmat pertama. Sehingga ketika orang itu sehat, maka dia punya modal untuk menikmati sekian warna-warni kenikmatan dunia. Orang sakit, satu penyakit saja, itu sudah mengurangi kemampuan dia untuk menikmati warna-warni kenikmatan dunia. Apa Pak contohnya Pak? Banyak sekali ya. Sakit gigi saja ya. Sakit gigi kira-kira apa pantangannya ya? Hampir semua makanan yang keras. Dia nggak bisa makan sate, dia nggak bisa makan tongseng, nggak bisa makan apalagi yang penuh gigit-gigitan ya. Karena dia sakit gigi, nggak bisa ngunyah. Padahal itu baru satu gigi yang sakit. Coba bayangin, kalau ada 30 gigi yang sakit di mulut kita, ya, mungkin kita akan pingsan. Belum lagi kalau misalnya orang punya penyakit misalnya di organ dalamnya. Oh, Bapak kan punya penyakit jantung yang kayak gini pantangan. Bapak punya liver yang seperti ini pantangan. Duit punya, bisa dipakai beli makanan enak, tapi dia nggak bisa menikmati. Karena dia sakit. Makanya nikmat sehat itu Masya Allah luar biasa. Dan Nabi SAW mengajarkan kita agar kita berdoa, memohon kepada Allah kesehatan. Di antaranya adalah yang beliau ajarkan dijadikan sebagai zikir pagi dan sore. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Yang ini dianjurkan untuk dibaca oleh setiap muslim setiap pagi dan sore. Ya Allah, berikanlah kesehatan, afini, berikanlah afiyah, kebaikan, kesehatan, fi badani, bagi badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikanlah afiyah untuk pendengaranku. Berikanlah afiyah untuk penglihatanku. La ilaha illa anta. Dan itu dibaca rutin setiap pagi dan sore. Menunjukkan bahasanya kita dianjurkan agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Karena dengan sehat ini adalah modal pertama manusia bisa menikmati warna-warni dunia. Baik. Yang kedua, aminan fi sirbi, dia aman di tempat tinggalnya. Ini unsur yang kedua agar manusia bisa beraktivitas dengan normal. Sehat itu kesempurnaan fisik. Aman itu kesempurnaan batin. Ada orang yang fisiknya bagus, sehat, tapi dia nggak aman. Misalnya gimana Pak? Dia tinggal di daerah konflik. Misalnya di Suriah, atau di mana misalnya? Di Palestina, ya, yang di titik-titik konflik. Apa yang bisa mereka rasakan ketika suasana di kanan kirinya penuh dengan ketegangan dan bahkan peperangan? Sehingga orang selalu dihantui dengan ketakutan, jangan-jangan ada bom yang jatuh, granat yang terlempar, atau tembak yang nyasar, atau apalagi tank misalnya, dentuman suara, ledakan. Kita sangat yakin ya, kalau kemudian kita tinggal di Suriah, mungkin kita nggak bisa kajian online. Karena kita sembunyi, kita ketakutan. Sehingga jangankan berpikir mengembangkan perekonomian, apa yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya jual, dia nggak mungkin mikir seperti itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya agar saya aman dan keluarga saya aman. Itu kalau orang dalam kondisi tidak aman. Makanya kalau kita buat permisalan ya, di depan kita misalnya ada aneka hidangan makanan. Ada satu hidangan makanan, bukan aneka. Satu hidangan makanan yang beraneka ragam isinya, warna-warni, dan semuanya kita senangi. Ya. Di sini ada makanan pembuka kita suka. Setelah itu makanan inti kita juga suka. Makanan penutup kita suka. Minumannya kita suka. Tapi di posisi itu tiba-tiba terdengar suara bom.
di dekat kita. Kira-kira gimana? Tega nggak untuk makan? Berani nggak? Mungkin kita nggak berani. Kita mau menikmati, takut jangan-jangan nanti ada ledakan lagi. Sehingga yang kita pikirkan adalah keselamatan kita. Jangankan kita menikmati, kita akan meninggalkannya agar kita bisa selamat. Itulah nikmat aman. Makanya aman dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara alasan untuk memerintahkan orang-orang Quraisy agar mereka mau masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Artinya masuklah kalian ke dalam Islam. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman bagi mereka sehingga mereka tidak ketakutan. Karena orang ketika tidak aman, maka dia tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan normal. Sebagaimana ketika orang tidak sehat. Sehingga sehat dan aman itu adalah dua hal yang merupakan unsur utama modal bagi manusia untuk bisa menikmati berbagai macam warna kenikmatan dunia. Sehat itu berarti kesempurnaan fisik, aman itu berarti kesempurnaan batin, mental. Orang kalau batin yang merasa nggak aman, ya, kita tadi ngasih contoh untuk masalah konflik, termasuk juga misalnya ada orang yang dihantui dengan ketakutan, dikejar utang, atau ketakutan apalagi, takut dengan A, takut dengan B, dia nggak bakalan bisa merasa nyaman ketika hidup, karena batinnya cacat. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya jatah makanan di hari itu. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu semuanya ya, punya makanan untuk besok. Jangan cuma besok Pak, bahkan sampai sepekan ke depan. Bahkan kalau kulkasnya dibuka bisa sebulan ke depan. Sehingga kita termasuk di antara orang yang punya jatah makanan yang melimpah. Tayyib. Di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa 3 nikmat ini kita punya. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kita berada di daerah yang aman. Alhamdulillah kita punya jatah makanan di hari itu. Baik, selanjutnya apa? Kalau Anda memiliki 3 nikmat ini, yakini bahasanya Allah telah memberikan Anda kenikmatan dunia berikut seluruh isinya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka hakikatnya dia telah dibentangkan untuknya dunia dan berikut seluruh isinya. Tinggal selanjutnya apakah orang ini mau menggunakannya untuk beribadah kepada Allah ataukah tidak. Tayyib. Masalahnya Pak, orang kadang masih menghendaki yang lain lebih dari apa yang dia butuhkan, sehingga dia ingin mengejar banyak hal, mau ini, mau ini, mau ini. Dan salah satu di antara sebabnya adalah karena nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Itu punya, saya nggak punya. Itu punya, saya nggak punya. Akhirnya dia terus mengejar keinginannya terus seperti itu. Karena dia membandingkan dirinya dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kelebihan. Ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd, kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian yang itu tidak kalian miliki. Karena jika ini dibiarkan, maka manusia akan selalu mengejar keinginan disebabkan karena terpengaruh nikmat yang diberikan kepada orang lain.
Konteks ayat ini sebenarnya berbicara terkait iri yang dilakukan oleh pihak wanita kepada lelaki. Wanita ini mengatakan enak dadi wong lanang ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat. Was'alullaha min fadli. Janganlah kamu berangan-angan untuk mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu, bagi para lelaki mereka mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang dia upayakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan wanita juga mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang dia upayakan. Was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Baik. Sehingga berangan-angan seperti ini terkadang ketika dibiarkan tidak akan ada ujungnya. Itulah yang menyebabkan seorang hamba tidak bisa merasakan kebahagiaan. Karena itulah sebagian ulama mengatakan ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Hijr ayat 47, di mana Allah bercerita tentang kondisi penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururim mutaqabilin." Kata Allah, kami lenyapkan segala rasa dendam, kebencian, iri, dengki fi sudurihim, dari dada mereka para penduduk surga, ala sururim mutaqabilin, sedang mereka bersama-sama merasakan ya kebahagiaan duduk berhadapan-hadapan di atas diban-diban. Ya. Taib. Sehingga penduduk surga nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya berupa nikmat fisik, makanan enak, tempat tidur yang enak, pendamping yang enak, bukan. Bukan cuma itu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala juga dilengkapi kenikmatan batin. Ya. Karena ketika orang memiliki rasa hasad, maka dia tidak akan bisa dengan nyaman menikmati kenikmatan yang dia miliki. Hatinya akan selalu dihantui perasaan ingin memiliki apa yang ada di tangan orang lain, sehingga dia lupa dengan apa yang dia miliki. Ya. Maka bagian dari kenikmatan surga, karena surga itu bertingkat, Allah Subhanahu wa taala jadikan ya, penduduk surga itu tidak punya rasa hasad. Karena itulah Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya ya, Sa'idul Khatir, beliau mengatakan di kitabnya Sa'idul Khatir, beliau mengatakan wa ma taba 'aisyu ahlil jannah illa hina nuzzi'al hasad wal ghil min sudurihim. Kehidupan penduduk surga tidak akan terasa nikmat sampai ketika Allah cabut perasaan hasad dan kebencian yang ada pada diri mereka. Andai sifat ini tidak dibersihkan, ya, maka mereka walaula annahu nuzzi'a latahasadu wa tanghassu 'aishuhum. Andaikan perasaan ini tidak dibersihkan, maka mereka akan saling hasad dan kehidupan mereka akan tertekan, sehingga mereka tidak bisa merasakan hidup normal. Jadi, Anda bisa bayangkan, dia hidup di surga, dikasih oleh Allah seperti ini, punya bidadari yang jumlahnya misalnya anggaplah 3. Lalu dia naik ke atas, atau dia lihat ke arah atas, duh, itu ada yang surganya lebih bagus, lebih indah, bidadarinya lebih banyak, iri dia. Akhirnya dia melupakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia lihat siapa yang lain, ada orang yang punya kenikmatan lebih banyak, dia merasa pingin, tapi dia nggak punya, dia iri. Wah, itu kok bisa terbang, saya nggak bisa terbang. Itu bisa ini, saya kok nggak bisa ini.
Maka penduduk surga kalau nggak dicabut oleh Allah rasa hasadnya, mereka akan selalu iri dengan yang lain, dan kata Ibnul Jauzi, hidup mereka tidak akan bisa bahagia. Sehingga pelengkap yang diberikan oleh Allah bagi penduduk surga adalah dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan irinya. Ada ibu-ibu yang ketakutan begini ya. Kalau suami saya dikasih bidadari oleh Allah, padahal ketika di dunia di poligami, masya Allah ya, anti, gak terima. Terus ketika di surga, kita yakin bahwasanya nanti lelaki akan diberi pasangan lebih dari satu. Lalu ibu-ibu tanya, nanti kalau suami saya dikasih bidadari oleh Allah yang demikian cantiknya, ya, apa nanti saya nggak kalah saing? Nah, terus nanti kan si perempuan ini berantem sama bidadari. Nah, terus nanti gimana kehidupan di surga? Ya. Sehingga boleh nggak saya berdoa Pak Ustadz? Ya Allah, jangan kau berikan bagi suami saya bidadari. Masya Allah. Ibu ini berdoa apa? Ini berdoa tapi mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak boleh. Padahal sudah ditegaskan dalam beberapa hadis bahwa setiap lelaki di surga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan yang lebih dari satu. Lah terus nanti gimana kalau saya cemburu? Lah ibu kalau cemburu di surga apa mau keluar dari surga? Ya, keluar dari surga berarti kemana? Nyemplung neraka kan gitu ya. Baik, nggak usah khawatir. Karena penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut rasa hasad dan kebenciannya. Sehingga mereka bisa menikmati surga itu secara maksimal, baik laki maupun perempuan. Maka tidak ada lagi istilah cemburu karena suaminya punya istri lebih dari satu. Ya. Tidak sebagaimana di dunia. Dan itulah kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penduduk surga, hamba-hambanya yang saleh. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, likulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing penduduk surga akan memiliki dua istri. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husni. Akan tampak mukhu suhihima. Akan tampak sumsum tulang betisnya min wara'il lahmi, dari balik daging, minal husni, karena keindahannya. Jadi apa ya, saking beningnya itu sampai sumsum tulangnya kelihatan. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha, qulubuhum qalbun wahid, yusabbihuna Allaha bukratan wa 'ashiyya. Tidak ada perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Mereka satu hati, senantiasa bertasbih mensucikan Allah setiap pagi dan sore. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sehingga di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa penduduk surga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan nikmat, tidak hanya bagian lahir, juga bagian batin. Karena itu sekali lagi, bahwa orang ketika cuma dapat nikmat lahir tapi tidak dikasih Allah nikmat batin, hidupnya tidak bisa merasa tenang. Dia nggak bisa menikmati kenikmatan itu secara maksimal. Karena dia nggak punya nikmat batin berupa nerimo ing pandum qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, dengan tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, beliau mengatakan bahwa kunci kebahagiaan
itu ada 3. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Hadis riwayat Muslim. Sungguh beruntung siapa man aslama, orang yang masuk Islam. Dia dikasih oleh Allah nikmat hidayah sebagai muslim. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rizki yang cukup sehingga dia nggak perlu meminta-minta, dia nggak perlu ngemis karena rizkinya sudah cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan dia orang yang qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki 3 kunci ini, maka qad aflaha, dia akan bahagia. Dia akan beruntung. Sehingga kata kunci kebahagiaan itu menurut hadis adalah dia dapat hidayah Islam. Yang kedua, dikasih oleh Allah rizki yang cukup sehingga tidak perlu meminta-minta. Yang ketiga, Allah jadikan dia sebagai hamba yang qanaah. Karena ketika orang itu memiliki sifat yang qanaah, maka dia akan selalu merasa cukup dan bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Karena terkadang ada orang yang dia itu nggak bisa menikmati kenikmatan. Dia sudah dikasih, tapi kenikmatan itu tidak dia nikmati, malah berharap yang lain. Kita punya banyak permisalan ya. Dalam interaksi manusia saja kadang ada kayak itu. Ada orang misalnya punya beberapa anak. Ya. Lalu masing-masing anak dikasih es krim. Ya. Karena yang namanya anak kecil, emosinya kadang sangat tidak stabil. Ini beda rasa. Ya. Ini beda rasa. Ini rasa leci, ini rasa durian, ini rasa apa begitu. Nah, dia yang megang es krim misalnya rasa mangga, nggak doyan. Sehingga es krimnya dibuang. Malah pingin ngambil es krimnya kakaknya atau es krimnya adiknya yang rasa durian misalnya. Kira-kira kita sebagai orang tua melihat situasi seperti itu marah nggak? Mungkin kita akan marah. Mungkin kita akan marah. Loh, kamu sudah dikasih, milik kamu kok tidak kamu makan, malah dibuang. Berarti dia nggak bisa menikmati kenikmatan yang sudah diberikan kepadanya. Malah dia minta kepada yang lain. Dia mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tayyib. Karena itulah Nabi SAW berpesan agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Minimal adalah jangan sampai kita melihat ke arah atas. Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Perhatikanlah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan kau lihat orang yang berada di atas kalian dalam masalah dunia. Fa huwa ajdaru alla tazdaru 'alallahi. Fa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan cara seperti ini akan menjadi mudah bagi kalian untuk tidak meremehkan. Saya ulang ya. Fa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka dengan cara seperti ini akan mudah bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah bagi kalian. Maksudnya gimana, Pak? Tidak meremehkan nikmat Allah bagi kalian. Maksudnya adalah, kalaupun kamu tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, minimal kamu jangan meremehkan nikmat itu. Karena respon manusia terhadap nikmat Allah itu ada 3. Pertama, dia mensyukurinya, dan itu derajat yang paling tinggi. Sehingga kalau orang melakukannya, maka nanti dia mendapatkan pahala.
Yang kedua, dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tapi dia tidak menghina, tidak meremehkan. Yang ketiga, ini yang dosa, meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk yang ketiga, yaitu meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang melanggar syariat. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dalam urusan memberi nikmat, dalam urusan menikmati harta dan seterusnya, lihat yang lebih bawah dibandingkan kamu, bukan lihat yang lebih atas. Biar kamu tidak meremehkan nikmat Allah Ta'ala. Kalaupun nggak bisa bersyukur, minimal jangan sampai meremehkan nikmat Allah. Sehingga orang ketika meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla, itu salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika orang tidak qanaah. Makanya dengan qanaah, ini merupakan bentuk penghargaan yang dilakukan oleh hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan baginya. Disinilah kita bisa memahami bahwa qanaah adalah kunci kebahagiaan. Karena ketika orang itu qanaah, maka dia tidak akan ngelirik harta yang dimiliki oleh orang lain. Dia selalu merasa puas dengan apa yang dia miliki. Makanya Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Idza ma kunta dza qalbin qanu'in. Kalau kamu memiliki hati yang qanu, hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka kamu dan raja dunia itu sama saja. Karena dia merasa, saya sudah cukup dengan ini. Saya nggak butuh apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana layaknya sang raja. Masya Allah. Tayyib. Dan pembahasan qanaah semacam ini bisa kita jumpai dalam banyak artikel yang berseliweran di internet. Dan memang ini termasuk di antara akhlak mulia yang sangat layak untuk kita kembangkan ada dalam diri kita. Dan itu bisa dengan cara dipelajari. Dipelajari, selalu berusaha untuk merasa puas. Punyanya ini alhamdulillah, dinikmati sebaik mungkin. Sampai kira-kira sudah nggak mungkin lagi untuk dimanfaatkan, barulah silahkan untuk diganti dengan yang baru atau yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Karena seperti tadi yang kita sampaikan, bahwasanya mauidhah seperti ini atau ajakan untuk bersikap qanaah cukup banyak, baik dalam bentuk tulisan maupun video. Dan apa yang tadi kami sampaikan hanyalah sebatas sedikit pengetahuan terkait masalah bagaimana peran qanaah bagi kehidupan manusia dan bagaimana caranya agar kita bisa qanaah. Dan karena nasihat itu sudah sangat banyak ya. Tinggal berikutnya adalah bagaimana sejauh perjuangan kita dalam mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Untuk ikhwan semua, bila ingin bertanya, monggo melewat chatting atau ngangkat tangan. Kami akan dibantu dengan rekan saya, saudara saya, Mas Yahya. Monggo, silakan, Mas Yahya. Baik, Pak. Kita ke pertanyaan pertama di kolom chat. Ada dari Mbak Citra. Bismillah, hayakallah. Ustadz, Afwan agak out of topic. Ana minta nasihat persiapan agar semangat menyambut Ramadan dan tipsnya di tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Nah, hayakallah bayak. Bagaimana tipsnya untuk menyambut Ramadan? Dan apa yang perlu kita lakukan ketika menyambut Ramadan? Baik.
sebagaimana ketika kita mau mengadakan perlombaan. Jadi ibaratnya begini. Di bulan Ramadan Allah Ta'ala akan menyediakan banyak sekali hadiah. Tapi tentu saja ada syaratnya. Orang itu harus melakukan berbagai macam aktivitas seperti ini. Maka kira-kira apa yang harus dilakukan? Sebelum dia berlomba, tentu dia harus persiapan. Karena kalau nggak persiapan, kaget itu badan. Sehingga apa? Tidak bisa maksimal. Dan bentuk persiapan yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba adalah pensucian jiwa. Ya. Karena ketika seorang itu jiwanya baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Dan salah satu di antara bentuk pertolongan Allah adalah pertolongan dalam bentuk dimudahkan menjalankan ibadah kepadanya. Maka yang bisa kita lakukan, satu, ya, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita di masa silam. Ya. Dan yang kedua, Anda bisa mulai dengan mempersering tadarus. Sebagaimana nanti ketika bulan Ramadan kita akan mempersering lagi tadarus, semakin sering lagi. Ya. Dan itu butuh untuk kemudian pemanasan di awal. Intinya wallahu ta'ala alam, bahwa tentu saja berbeda suasana Ramadan dengan di luar Ramadan, dan menjelang Ramadan kita perlu persiapan ya, agar secara fisik kita kuat, kemudian secara mental kita juga semangat dalam rangka untuk mengejar kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa nasihat yang bisa diberikan dalam situasi pandemi semacam ini? Ya, ada nasihat secara pendekatan sosial dan ada nasihat secara pendekatan agama. Kalau nasihat secara pendekatan sosial, intinya ikuti saja pesan yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Insya Allah itu sudah cukup ideal, baik melalui dinas kesehatan pemerintah maupun yang lainnya. Yang kedua, pendekatan terkait masalah agama, ya, bahwa pandemi ini sebenarnya tidak banyak mengubah rutinitas ibadah kita selain ibadah yang terkait berjamaah, misalnya sholat jamaah atau kemudian Jumatan, termasuk juga keberangkatan umroh, haji dan seterusnya. Sehingga karena ada sedikit kendala di sana, maka sebenarnya kata kuncinya adalah ya mari kita bersabar. Mungkin tidak untuk saat ini, kita bersabar. Semoga tahun depannya lagi Allah mudahkan kita dalam melakukan banyak aktivitas, ya, karena Allah telah mengangkat wabah ini. Wallahu alam. Intinya butuh bersabar. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Supratman. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf, nanya di luar topik sedikit, tapi tentang muamalah. Hadis tentang pandemi ada, berarti zaman baginda Rasul dulu sudah ada pandemi. Di satu sisi, para pedagang kelas berat seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain sudah sukses mereka berdagang saat itu. Ada tidak contoh para bisnismen tersebut bagaimana menjalankan usaha mereka dulu saat pandemi? Siapa tahu bisa kita jadikan benchmarking. Jazakallah. Masya Allah. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Jadi untuk urusan sukses dunia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di generasi awal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukses dunia diletakkan oleh Allah justru di akhir dari generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa saja ciri-ciri kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
antalidal mar'atu rabbataha antalidal ammatu rabbaha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat ada seorang wanita yang melahirkan tuannya. Dan kau melihat ada orang yang dia jarang pakai baju, nggak pakai sandal, dan dia cuman angon wedhus, ya. Orang yang kebiasaan atau sehari-harinya pengembala kambing, tapi yatatawaluna fil bunyan. Dia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Menunjukkan apa? Kekayaan itu melimpah. Nabi SAW juga menyebutkan mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan. Walakin akhsha alaikum am tubsata lakumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan, ya, yang aku takutkan adalah dibentangkan dunia untuk kalian. Sehingga orang itu berlomba-lomba untuk berebutan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, lalu kalian binasa sebagaimana umat sebelum kalian binasa. Wallahu a'lam. Sehingga terkait masalah kesuksesan dunia itu sebenarnya orang zaman sekarang itu lebih kaya dibandingkan orang dulu, maksudnya gitu. Tapi kalau terkait bagaimana cara bermuamalah yang benar, maka yang paling ideal adalah yang dipraktikkan oleh orang di masa silam. Sehingga yang kita tiru bagian ini. Gimana sih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bermuamalah? Gimana Abu Bakar ketika bermuamalah, Utsman, kemudian Ali, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat yang lainnya ketika bermuamalah. Karena yang kita tiru akhlak mereka. Tapi kalau unit usaha mereka, ya unit usaha di masa silam apa? Ya rata-rata jualan gandum, kalau enggak kurma. Apakah kemudian kita niru jualan gandum dan kurma? Ya, biar nanti dapat keberkahannya. Ya kalau di Indonesia mungkin nggak seberapa laku. Tayyib. Sehingga yang kita tiru adalah akhlak mereka dalam berbisnis, bukan objek bisnisnya. Karena objek bisnisnya itu dipengaruhi oleh masalah budaya, kemudian masalah tradisi yang berlaku ketika itu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Akhi Ihsan. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana untuk istiqomah tetap bisa menjaga hati tatkala merasa raga ini sudah bekerja keras, yang awalnya ikhtiar dimulai dengan tawakal atau penyandaran hati atas semua qadar Allah atas hasil akhir. Namun, hasil yang diperoleh ternyata tidak sesuai ekspektasi atau bayangan dalam benak. Sementara, di pihak lain, justru melihat bahwa terkadang usaha yang sedikit dari sebagian orang ternyata mendapatkan hasil yang justru di atas ekspektasi yang dia lakukan. Baik. Memang itu salah satu di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, ya. Dan salah satu di antara ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil yang berkebalikan dengan obsesi manusia. Sehingga seorang hamba ingin A, maka dibuat oleh Allah minus A. Hamba ingin B, dibuat oleh Allah minus B, dan seterusnya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Terus bagaimana cara mensiasatinya? Intinya kan begini. Kita dalam hidup ini tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Qur'an. Wala nabluwannakum bisyai'im wala nabluwannakum binaqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh aku akan memberikan ujian kepada kalian dengan mengurangi sebagian harta kalian, mengurangi jiwa kalian, mengurangi kelimpahan buah-buahan kalian, dan seterusnya. Wa basyiris sabirin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sehingga
nikmat Allah di dunia itu tidak mungkin bersih dari musibah, pasti akan ada musibah. Nah, tinggal selanjutnya adalah amankan batin. Kalau kita tidak bisa terhindar dari musibah, minimal amankan batin sehingga batin ini tidak turut mendapatkan musibah yang lebih besar. Nah, bagaimana cara mengamankan batin ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Al-qadaru yaktanifu amron. Takdir itu diapit oleh dua hal. Takdir itu diapit oleh dua hal. Yaktanifu amron. At-tawakkulu qablahu waridha ba'dah. Pertama adalah tawakal sebelum melaksanakan usaha atau ketika proses ingin mendapatkan hasil, waridha ba'dahu, dan ridha setelah ada hasil. Artinya begini, kata beliau, ketika orang punya rencana itu nanti akan ditakdirkan oleh Allah hasilnya, apakah berhasil ataukah gagal. Gitu ya. Bahwa setiap rencana seorang hamba nanti akan ditentukan oleh Allah hasilnya, apakah nanti dia berhasil ataukah dia gagal. Baik. Ada sebagian orang yang dia selalu kepikiran jangan sampai dia gagal. Akhirnya dia kerahkan semua kemampuannya. Dia kerahkan semua potensinya untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Dan ketika itu terjadi, ya, maka bisa jadi sampai dia harus meninggalkan kewajiban agama dan seterusnya. Baik. Lalu dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan adanya usaha yang gagal, rencana dia gagal dan seterusnya. Nah, ketika dia diingatkan seperti itu, dia perlu memahami bahwasanya itu bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka tugas dia adalah bagaimana untuk ridho kepada ketetapan Allah. Jadi, dia kerahkan seluruh kemampuannya sampai menghilangkan tawakal kepada Allah. Itulah yang menyebabkan hati ini menjadi terasa berat, karena dia pikirannya fokus untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya, menjadi harapannya, sementara belum tentu itu terkabulkan. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Akhirnya dia tidak tawakal kepada Allah, tapi lebih mengarahkan kepada kemampuan pribadinya, dan itu bisa berbahaya. Nah, kemudian yang kedua kata Syekhul Islam, waridha ba'dah, ridha setelah terjadinya takdir. Jadi setelah kita melakukan kerja, usaha, pasti akan ada hasil. Hasil itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Kalau sesuai, insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana kalau tidak sesuai? Nah, di saat itulah orang diuji yang kedua, yaitu ujian untuk ridho kepada takdir. Karena kalau dia nggak ridho, maka hatinya akan selalu kepikiran. Tapi kalau orang itu ridho, maka akan terasa lebih nyaman. Tayyib, intinya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa cara agar kita tidak sedih, tidak bingung pada saat kita ingin melakukan satu rencana tertentu adalah, pertama perlu kita yakini bahwa kita hanya mencari sebab, sedangkan Allah yang menetapkan. Maka jangan terlalu tawakal kepada diri sendiri, terlalu bergantung kepada diri sendiri. Yang kedua, kita perlu ridho terhadap semua ketetapan Allah setelah rencana itu kita tunaikan. Apakah nanti hasilnya sejalan dengan keinginan kita ataukah tidak. Dan kalau itu bisa terjadi, maka seorang hamba hidupnya akan lebih tenang. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Anas Bakhtiar. Assalamualaikum Ustadz. Afwan agak menyimpang dari materi. Pertanyaannya, investasi terbaik untuk menghadapi masa pensiun kelak berupa apa? Tabungan, properti, atau kita cukup qanaah dengan yang kita punya sekarang? Jazakallah. Wa jazakallahu khairan.
Memiliki simpanan itu tidak sama dengan tidak qanaah ya. Qanaah itu suasana batin. Ya memang salah satu indikatornya adalah sejauh mana respon orang ini terhadap dunia. Apakah dia termasuk orang yang serakah terhadap dunia ataukah tidak. Itu salah satu indikatornya. Tayyib. Lah terus kalau orang punya simpanan lalu investasi apa yang aman? Sebenarnya yang lebih tahu adalah orang yang ahli keuangan, itu yang lebih paham. Tapi secara umum kita bisa lihat yang aman sehingga dia selalu bertahan meskipun inflasi, pertama adalah emas. Dan itu lebih mudah untuk dicairkan. Sehingga orang boleh beli emas, lalu kemudian disimpan, tapi nanti wajib dizakati setiap tahun. Yang kedua adalah investasi properti. Insya Allah ini juga bagus karena investasi properti lebih bisa bertahan. Cuman masalahnya bukan termasuk benda likuid, sehingga kalau Anda butuh duit mau jual kan belum tentu bisa cepat laku. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ria Herlina. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah Ta'ala menjadi Ustadz dan kita semua. Afwan bertanya, mungkin masih berkaitan dengan qanaah. Kadang kami merasa khawatir dengan kehidupan nanti setelah kita sudah pensiun. Lalu khawatir dengan kehidupan anak-anak. Bagaimana mengatasi was-was syaitan terhadap rezeki Allah ini? Mempercayai sepenuhnya hati bahwa Allah sudah tetapkan rezeki kita dan Allah tidak akan wafatkan kita sebelum ketetapan rezeki itu terpenuhi. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah, secara prinsip kelihatannya kita sudah seragam ya. Yaitu meyakini bahwasanya rezeki ini telah ditetapkan oleh Allah dan anak-anak juga sudah memiliki jatah rezeki yang ditetapkan oleh Allah dan seterusnya. Sehingga secara prinsip insya Allah apa yang ibu pahami sudah benar. Tinggal selanjutnya masalah praktek. Nah tadi sudah kita sampaikan bahwa memiliki tabungan itu silahkan diperbolehkan. Sehingga Anda misalnya punya keturunan, punya anak, dan Anda berharap nanti anak-anak ini bisa mendapatkan harta dari orang tuanya berupa warisan, maka kemudian sang orang tua mengumpulkan sebagian hartanya, ini hukumnya diperbolehkan. Termasuk diantaranya adalah menyimpan dalam bentuk properti atau dalam bentuk emas dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Akhi Vita. Assalamualaikum Ustadz Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa dicontohkan sifat qanaahnya Rasulullah dan para sahabat beliau agar kita bisa jadikan contoh di kehidupan kita saat ini? Yang kedua, apakah qanaah berarti kita tidak boleh mengejar hal yang lebih baik? Misal, saat ini kita memiliki sepeda motor dan ingin memiliki mobil. Baik. Apakah apa tadi yang pertama? Contoh sifat Qanaah Rasulullah SAW. Qanaahnya Nabi SAW, beliau orang yang sangat efisien dalam hidup. Artinya Nabi SAW itu tidak nyimpan sama sekali. Sehingga beliau ketika memiliki, beliau manfaatkan untuk kepentingan pribadi, keluarganya, jika ada sisa sedekahkan. Sehingga Nabi SAW tidak menyimpan. Dan beliau selalu merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah ketika di dunia. Karena beliau yakin nanti akan ada balasan yang besar di akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW ketika itu beliau sendirian. Kemudian Nabi SAW bangun tidur. Karena alas yang beliau gunakan untuk tidur adalah pelepah kurma. Ketika beliau tidur, ngecap garis-garis di punggung beliau. Ngecap garis-garis di punggung beliau.
Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nangis melihat situasi seperti itu. Lalu Umar masuk ke dapur, gak ada makanan. Adanya cuman mangkok ya, dan air. Dan itu situasi di siang hari. Nabi SAW terbangun siang hari. Umar menangis. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan kau nangis? Ngapain kau nangis? Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza malikur Rum wa hadza malikul Furs." Di sana ada raja Romawi, di sana ada raja Persia. Mereka tidur di atas permadani yang empuk, dikipasi oleh dayang-dayang. Di depannya penuh dengan makanan dan minuman. Tapi Anda situasinya seperti ini. Apakah Nabi SAW ketika mendapatkan cerita seperti itu beliau iri kepada Raja Romawi dan Persia? Jawabannya tidak. Apa yang terjadi? Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah." Wahai Umar, tidakkah kau ridho kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Makanya salah satu di antara cara untuk membangun qanaah adalah tanamkan bahwa balasan di akhirat itu jauh lebih indah. Dan ini qanaahnya Rasulullah SAW. Sehingga sekalipun beliau dalam kondisi serba kekurangan, penuh dengan keterbatasan, tapi Nabi SAW tetap merasa ridho dengan ketetapan Allah dan beliau selalu ingat akhirat. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang kedua tadi bisa diulang, Pak? Berarti kita tidak boleh mengejar hal yang lebih baik. Misal saat ini kita memiliki sepeda motor dan ingin memiliki mobil. Baik. Apakah berarti kita tidak boleh mengejar hal yang lebih baik? Kita tidak mengatakan demikian. Sehingga Anda ketika mampu untuk beli yang lebih mahal atau yang fungsinya lebih bagus dibandingkan harta yang saat ini punya, ya sah-sah saja. Misalnya punya motor, pengen punya mobil, kan boleh-boleh saja. Tapi intinya semua itu kembalikan kepada masalah kebutuhan. Kalau butuh silahkan. Kalau tidak butuh, maka sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Syaiful Arif. Assalamualaikum Ustadz. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau bertanya, bagaimanakah menyeimbangkan antara qanaah dan pengamalan dari ayat terakhir surat Ad-Duha? Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Jazakallahu khairan. Firman Allah Ta'ala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Tuhanmu fahaddits. Hadis di situ maknanya adalah dengan diceritakan. Jadi kalau kita punya nikmat, karakter kita itu kan menyembunyikan. Jangan sampai ada orang yang tahu, jangan sampai ada orang yang tahu, itu kan. Sehingga ketika kita punya nikmat, misalnya kita beli kulkas, beli mesin cuci, beli magicom, atau beli perabotan yang lain. Kita itu pinginnya tetangga nggak lihat, orang lain nggak tahu. Sehingga rata-rata dalam masalah kenikmatan besar itu kita menyembunyikan. Jangan sampai orang lain tahu. Itulah karakter manusia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kalau kau punya nikmat, ceritakan ke yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan bentuk menceritakan nikmat kepada orang lain, ya tentu saja ada aturannya ya. Misalnya jangan kepada orang yang punya potensi hasad, tidak sampai tindakan pamer dan seterusnya. Sehingga menceritakan nikmat kepada orang lain ini termasuk diperbolehkan dan disyariatkan dengan ketentuan di depan orang yang tidak hasad dengan kita. Dan bisa jadi orang itu malah bahagia ketika mendengarkan nikmat kita. Orang tua misalnya, anak cerita, "Alhamdulillah saya sudah berhasil beli ini. Allah kasih kemudahan saya untuk beli ini." Orang tua akan merasa senang. Alhamdulillah anaknya sudah berhasil, anaknya sudah sukses, anaknya sudah memiliki ini dan seterusnya. Baik.
Nah, kemudian tentang tadi ya, menceritakan nikmat kepada orang lain. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Termasuk di antara bentuk menceritakan nikmat kepada orang lain adalah menggunakan nikmat itu, bukan menyimpannya. Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah senang ketika melihat dampak dari nikmatnya yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ada orang yang punya nikmat tertentu itu eman, sayang, cuma disimpan aja, gak pernah dikeluarkan. Allah lebih suka ketika manusia dapat nikmat, lalu dia gunakan, dia maksimalkan. Sehingga Allah senang ketika melihat ada pengaruh baik dari nikmat yang diberikan kepada hambanya. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari Aka. Assalamualaikum Ustadz. Dalam keseharian kita senantiasa dihujani dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Tidak jarang pula dalam beberapa nikmat itu kita menjumpai yang tidak sesuai dengan selera kita, semisal makanan. Kemudian terbesit untuk bahkan diucapkan makanan ini tidak enak. Apakah itu sudah termasuk bagian meremehkan nikmat Allah? Jazakallah. Jadi pesan Nabi SAW, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Ini lebih layak agar kau tidak meremehkan nikmat Allah. Ini maknanya umum, semua bentuk meremehkan nikmat. Salah satunya adalah dia mengharapkan nikmat milik orang lain, sementara nikmat yang dia miliki malah nggak dia gunakan, nggak dia pakai. Bahkan dia remehkan, dan meremehkan itu amal batin. Dan bisa jadi itu juga ada pada makanan. Makanya meremehkan nikmat Allah ini berbahaya, sehingga kita perlu hati-hati jangan sampai itu terjadi. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, kalaupun misalnya dalam masalah makanan kamu nggak doyan, nggak perlu ngejek, cukup tinggalkan, ya, dan tidak perlu dikasih komentar. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan lagi dari Pak Syaiful Julagi. Assalamualaikum Ustadz, Afwan bertanya di luar tema. Akhir-akhir ini saya mengetahui banyak teman yang ikut dalam transaksi saham atau trading. Mohon penjelasan Ustadz mengenai trading saham ini dalam Islam. Jazakallahu khairan. Ustadz. Trading saham yang kami pahami, ya, itu kan menjual menjual sesuatu berdasarkan indeks saham. Yang indeks saham itu sesuatu yang sangat tidak jelas. Naik turunnya sangat tidak jelas, fluktuasinya sangat tidak jelas. Sehingga dia investasi di sebuah unit usaha yang sangat tidak jelas. Makanya para pemain saham terkadang dia bisa untung cepat, di saat yang sama juga bisa rugi cepat. Sehingga ini mirip seperti perjudian. Ada sesuatu yang goror nggak jelas dijadikan sebagai acuan, yaitu indeks saham, dan taruhannya adalah beli saham tadi, taruhannya. Makanya praktek seperti ini disebut oleh Ustadz Irwandi Tirmizi sebagai bentuk sebagai bentuk kasino internasional. Itu sebenarnya adalah lebih kepada praktek bisnis yang tidak sesuai syariat karena gorornya sangat besar. Tapi begini ya, pemilik saham itu kan ada dua. Ada yang tujuannya untuk mendapatkan dividen, ada yang tujuannya untuk mendapatkan margin dari trading itu. Untuk trading jelas dilarang. Bagaimana kalau tujuannya untuk dapat dividen? Kalau tujuannya untuk itu, maka perlu diperhatikan unit usahanya, bentuk usahanya. Jika perusahaannya adalah perusahaan yang tidak pernah melakukan akad riba dan tidak melakukan perbuatan yang tidak menjual perbuatan atau produk-produk yang haram,
insya Allah diperbolehkan. Syaratnya dua itu ya. Tidak menjual produk yang haram. Yang kedua, dia tidak melakukan pelanggaran dalam beraktivitas bisnisnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz penyampaiannya. Afwan Ustaz, bisa menyampaikan kesimpulan agar kami semua dapat melaksanakan apa yang Ustaz telah sampaikan sehingga kami benar-benar bisa melaksanakan qanaah dengan baik. Monggo Ustaz. Baik. Kita menyadari bahwa Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan fisik ya. Baik berupa nikmat sehat, nikmat makanan, nikmat fasilitas kehidupan, sandang, pangan, papan kita punya. Sehingga fasilitas yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang memilikinya maka dia seperti memiliki dunia seisinya. Kita sudah punya. Tinggal masalahnya adalah apakah kita bisa menyikapinya dengan baik ataukah tidak. Nah, belajar qanaah itu berarti belajar bagaimana agar kita menghargai semua kenikmatan itu. Dan salah satu di antara bentuk penghargaannya adalah ya kita merasa puas dan tidak mengharapkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Karena kalau diiringi mengharapkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, ya menyebabkan kita tidak bisa puas dengan menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Terus belajar qanaah tahap demi tahap dan ingat terus pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis termasuk juga para ulama, sehingga dengan itu kita semoga bisa mendapatkan kebahagiaan tidak hanya ketika di dunia juga termasuk di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah.